Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Nailun Nadifatur Ro'yal Ain, 2. Ica Amanah, 3. Vina Durotun Nafisah, 4. Asna Siti Fadilah. Dan kami akan menyampaikan materi tentang amal yang sempurna. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi amal yang sempurna. Kata amal berasal dari bahasa Arab yang berarti mengamalkan, berbuat, dan bekerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, amal mempunyai arti perbuatan baik atau buruk. Perbuatan baik yang mendatangkan pahala menurut ajaran agama Islam, atau perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk berbuat kebaikan terhadap sesama manusia. Di dalam Al-Quran, kata amal berarti perbuatan yang maknanya berdekatan dengan beberapa kata atau ungkapan lain seperti fi'il, sa'yu, san'u, kasab, dan jarah. Letak kesamaan dari semua ungkapan tersebut adalah semuanya meliputi perbuatan manusia, tetapi masing-masing memiliki fokus makna yang berbeda-beda. Secara garis besar, amal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, al-amalul ardi atau amalan biasa. Amalan ini disebut sebagai amalan biasa, rutinitas, dan biasanya disebut sebagai amal saja. Amalan ini saat dikerjakan hanya memiliki nilai duniawi saja, tidak memiliki saham untuk akhirat, baik konsekuensi pahala atau dosa. Contohnya, setiap manusia pasti makan, minum, dan tidur. Apabila makan, minum, dan tidur dijadikan sebuah rutinitas sehari-hari, maka itulah yang dinamakan amal. Yang kedua, al-amalul sholeh atau amal sholeh. Amalan ini bernilai akhirat apabila dikerjakan akan mendatangkan pahala. Sebuah amal dikatakan amal soleh karena bernilai kebaikan. Setiap amal yang kita lakukan kemudian bernilai kebaikan, itulah yang dinamakan amal soleh. Suatu amal bisa bernilai amal soleh apabila kita melakukan dengan 2 cara berikut. Di antaranya, pertama, mengawali setiap pekerjaan dengan doa dan berharap atau meminta pertolongan hanya kepada Allah. Contoh, apabila kita makan, minum, tidur, atau berjalan selalu mengingat Allah atau berzikir, maka doa tersebut merubah amal atau aktivitas bernilai sebagai ibadah untuk kita di akhirat nanti. Yang kedua, apabila lupa bacaan doa atau kita tidak menghafal bacaan doa tersebut, maka sertakan nama Allah dalam segala aktivitas atau mengucapkan basmalah. Kemudian yang ketiga, al-amalul su', amal salah atau buruk. Amalan ini apabila dikerjakan akan menyebabkan kerugian dunia dan akhirat. Contoh, kita makan, tetapi dengan cara yang salah, atau ketika mendapatkan hartanya dengan cara yang batil, maka kita akan mengalami kerugian secara duniawi, biasanya dihukum penjara atau ya seperti itu, dan kemudian kerugian di akhirat berupa mendapatkan dosa. Kemudian kata sempurna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya utuh dan lengkap segalanya atau tidak cacat dan bercela. Contoh, alam yang indah ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat sempurna. Jadi sempurna artinya utuh, lengkap, bagus, dan mendatangkan banyak manfaat bagi yang menggunakan atau makhluk hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa amal yang sempurna adalah segala perbuatan baik, perbuatan yang dicintai oleh Allah yang dilakukan secara sadar, utuh, dan lengkap dari segala sisi. Dilakukan dengan ketulusan hati yang semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah. Saya Ica Amanah akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nailun. Langsung saja, saya akan mempresentasikan tentang tanda-tanda amal yang sempurna. Amal yang sempurna adalah amal yang baik.
atau segala perbuatan yang baik, perbuatan yang dicintai oleh Allah yang dilakukan secara sadar, utuh, dan lengkap dari segala sisi, serta dilakukan dengan ketulusan hati yang semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummu Salamah menyampaikan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa setelah sholat subuh, "Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima." Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Hadis tersebut menunjukkan bahwa pentingnya suatu amal dapat diterima karena menjadi suatu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Perbuatan atau amalan yang diterima pasti bertujuan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tanda-tanda amal yang sempurna, yang pertama yaitu Islam. Kenapa Islam? Karena Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW untuk hambanya. Agama Islam agama yang tidak kufur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang tidak mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk salah satu tanda-tanda amal yang sempurna. Yang kedua yaitu ikhlas. Kenapa ikhlas? Ketika kita melakukan amal yang sempurna harus berhati ikhlas. Ikhlas dalam melaksanakannya, ikhlas setelah melaksanakannya. Yang ketiga yaitu mengikuti sunnah Nabi, dan yang keempat yaitu bertakwa kepada Allah. Tanda-tanda amal yang sempurna harus bertakwa kepada Allah. Karena kepada siapa kita ingin amal yang sempurna harus bertakwa kepada Allah, meminta kepada Allah agar amal tersebut bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu berbakti kepada orang tua. Allah akan ridho ketika orang tua ridhonya. Ridhollahu fi ridhol walidain. Dari situ ketika kita berbuat amal, orang tua ridho atau tidak. Ketika orang tua ridho, pasti Allah meridhoinya. Dan yang keenam yaitu berbuat amal soleh. Amal yang soleh adalah amal yang baik. Berbuatlah amal-amal yang baik, karena amal yang baik adalah salah satu tanda-tanda amal yang sempurna. Semata-mata juga mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tanda-tanda diterimanya suatu amal yaitu doanya dikabulkan. Jika doanya dikabulkan, apa yang saya inginkan, apa yang saya diminta kepada Allah pasti dikabulkan. Yang kedua yaitu banyak orang yang menyukainya dan mencintainya. Ketika kita banyak yang dicintai, menyukainya, pasti amal tersebut sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu selalu ingin berbuat baik. Dan yang keempat yaitu istiqomah dalam beramal. Barang siapa yang beristiqomah, selalu berturut-turut dalam istiqomah, insya Allah amal yang sempurna pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat amal yang sempurna. Yang pertama yaitu mendapatkan kehidupan yang baik. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan, maka akan mendapatkan kehidupan yang baik dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Walaupun di dunia mereka tidak memiliki harta, namun di akhirat akan memiliki balasan yang lebih daripada di dunia. Kemudian yang kedua yaitu memperoleh petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah yaitu suatu perbuatan yang sangat diharapkan oleh semua orang. Adanya petunjuk dari Allah ini menjadikan segala sesuatu yang sulit diharapkan akan mudah didapatkan, karena mendapat petunjuk
dan sudah dikehendaki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu mendapatkan ampunan. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan keimanan yang tertanam kuat pada hati mereka dan mengerjakan suatu amal yang sempurna, maka mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah dilalui atau yang pernah diperbuat semasa hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Asna Siti Fadilah akan menyampaikan poin yang keempat, yaitu contoh perbuatan amal yang sempurna. Yang pertama yaitu sholat. Sudah tidak dipertanyakan lagi bahwa sholat adalah suatu amalan yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan pada yaumul hisab nanti. Karena sholat adalah suatu amalan wajib yang harus dikerjakan oleh setiap umat muslim. Kenapa sholat disebut sebagai amalan yang sempurna? Karena sholat sendiri adalah suatu amalan yang jelas, urut, utuh, dan sempurna. Yang kedua adalah silaturahmi. Silaturahmi adalah sebuah amalan yang wujudnya jelas dan utuh. Ini juga merupakan suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah iman kepada Allah, kemudian silaturahmi. Di sini Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah memanjangkan silaturahmi. Yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah suatu perintah yang berisi menegakkan yang benar dan mencegah yang salah. Pengaplikasiannya adalah jika kita melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Apabila tidak bisa, maka rubahlah dengan lisan, dan yang terakhir, maka rubahlah dengan hati. Contoh pengaplikasian yang lain adalah dengan ilmu atau sabar dan lemah lembut. Yang keempat adalah berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah adalah suatu amalan yang sangat mudah dikerjakan, namun juga sangat-sangat sering dilupakan. Hal ini dikarenakan manusia yang terlalu sibuk mengejar urusan duniawi mereka. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah engkau mati dalam keadaan lidahmu basah dengan zikrullah. Maksudnya kita diperintahkan untuk selalu ingat dan berzikir kepada Allah. Sehingga jika sewaktu-waktu ajal datang, kita mati dalam keadaan husnul khotimah.